تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ismahani. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 01042221. Di sini saya memiliki tugas wawancara dari lembaga dakwah, di mana ingin mewawancarai ustazah yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Baik, kepada ustazah, bolehkah memperkenalkan diri sebagai apa dan jabatannya di Pondok Pesantren ini? Oke, nama saya Putra Cipanung. Saya dari Pondok Pesantren Al-Ihsan, Kabupaten Labuan Bajo Utara. Di Pondok Pesantren Al-Ihsan saya sebagai kepala sekolah MTS. Jadi di Al-Ihsan itu ada SMA, ada juga MTS-nya. Saya sebagai kepala sekolah di Pondok Pesantren Al-Ihsan di tingkat MTS. Baik, kalau saya boleh tahu, Pondok Pesantren itu sudah berapa lama Bu didirikan ustazah? Itu berdiri sejak 2013. Jadi sampai sekarang. Kebetulan saya juga alumni 1 di sana. Dan setelah tamat kuliah saya dipanggil untuk mengajar. Kalau boleh tahu, sejarah dibentuknya, didirikannya pesantren itu saja. Kalau sejarah berdirinya pondok pesantren itu yang pertama karena memang itu inisiatif dari sekelompok teman-teman dari pendiri pondok pesantren. Jadi beliau punya salah satu majelis taklim, kemudian berinisiatif untuk membangun sebuah pondok gitu kan. Yang tujuannya tuh untuk nanti anak-anaknya, terus keturunan-keturunannya gitu. Jadi akhirnya didirikanlah pondok pesantren Al-Ihsan. Setelah itu, kalau saya boleh tahu nih ustazah, struktur organisasi dari pondok pesantren itu. Struktur organisasi dari pondok pesantren Al-Ihsan sendiri, kebetulan per tanggal 1 Juni tahun 2025 ini kita ada struktur organisasi yang baru. Jadi per 5 tahun sekali memang biasanya kita ganti kan. Jadi untuk di periode 2025 sampai 2030 itu yang pertama itu terdiri dari pengawas, yaitu ada Bapak Mus.R. Prasetya, terus ada juga Bapak Ihsan Kurnia Rangkuti, kemudian ada lanjut ke ketua yayasan kita itu ada Bapak Halim Usman, kemudian lanjut kepada bendahara, ada 3 bendahara kita di Al-Ihsan, ada bendahara 1, 2, 3. Bendahara 1 itu ada namanya Bapak Radil, kemudian bendahara 2 itu Pak Alvin Muresan, kemudian bendahara 3 ada Ibu atau Ustazah Khairul Hidayani, kemudian lanjut kepada sekretaris yayasan itu ada Bapak Andika Pasaribu, kemudian langsung ke kepala-kepala. Jadi ada kepala kepondokan dulu itu ada Bapak Fatih Jalham, kemudian Bapak sekolah SMA ada Pak Marwanto, kemudian ada kepala MTS saya sendiri, dan barulah masuk kepada bidang-bidang, ada bidang penajiran, ada bidang kepondokan, kemudian ada bidang kurikulum. Jadi setiap bidangnya ini punya tugas dan tupoksinya sendirilah gitu di pondok pesantren. Jadi kalau kita mau lihat nanti secara detail, nanti bisa saya kirimkan filenya atau fotonya, nanti kita kasih. Nah, itu saja. Baik, setelah itu tentu saja saya ingin tahu program-program apa saja yang terlaksana di Pondok Pesantren Al-Ihsan itu saja. Kalau program sebenarnya kita banyak ya, program di Al-Ihsan itu banyak. Ada program dari sekolah sendiri ada, misalnya dari MTS, dari SMA ada, kemudian dari program pondok juga ada. Jadi setiap programnya ini pasti bersatuan untuk menciptakan
kemudian alisan itu menjadi lebih baik lagi. Salah satu program yang sangat kita unggulkan itu ada program Majelis Taklim, terus ada program ya pembinaan akhlakul karimah di pondok, kemudian ada ya program taktis dan lain sebagainya. Lagi di alisan itu kita buat program di sana yang pastinya tujuannya untuk menciptakan pesantren itu menjadi generasi yang apalagi di era zaman sekarang. Jadi kami pengurus alisan pastinya tidak ingin anak santri pondok pesantren itu keluar dari pondok pesantren cuma jadi ustaz atau ustazah gitu. Jadi ya di pondok pesantren kita menggali mereka dengan agama, iman, keislaman gitu. Jadi ketika nanti mereka keluar bukan cuma menjadi ustaz saja gitu. Dia bisa jadi ahli ekonomi, dia bisa jadi ahli manajemen, dia bisa jadi ahli sastra. Jadi tidak perlu dia keluar untuk jadi ustaz saja. Walaupun jadi ustaz saja ya bagus, tapi kalaupun tidak kita kasih mereka ilmu yang lainnya. Baik saja. Kalau boleh tahu sumber daya manusia dan sarana atau prasarana yang ada di pondok itu bagaimana? Kalau sarana dan prasarana kita punya asrama di sana, terus kita punya ruang kelas, kita ada lab, ada komputer lab untuk belajar IPA juga ada perpustakaan, terus ada masjid, jadi lengkap lah gitu semuanya, ada prasarana, tempat makan juga, dapur, terus dan lain sebagainya lah, layaknya pesantren dan pasti sebuah pesantren. Insya Allah kita sebagai pengurus juga akan menyesuaikan standar sebagai pondok pesantren. Kemudian untuk sumber daya manusia yang ada di sana itu ya pasti ada pendidik, ada tenaga pendidik. Jadi kalau beda ya tenaga pendidik sama pendidik itu. Kemudian ada sapam, kemudian ada tukang masak, terus ada ibu asrama yang tinggal tetap di sana, ada petugas kebersihan juga, dan pengurus DKM juga. Jadi di sana itu ada beberapa ustadz dan ustazah yang tinggal di pondok yang bertugas untuk mengawasi dan memantau santri lah di dalam pondok. Jadi kita juga ada sediakan rumah khusus untuk ustadz dan ustazah. Baik saja. Selanjutnya kalau boleh tahu saja, kan itu pasti ada sumber dana kan saja. Itu sumber dananya dan cara pengelolaannya kalau saya boleh tahu saja. Kalau sumber dana di alisan itu ada sumber dana tetap dan tidak tetap. Jadi sumber dana tetap itu kita dapat dari uang makan santri bulanan khusus untuk makan ya. Jadi itu setiap bulannya santri bayar itu untuk uang makan, kemudian ada uang bangunan biasanya. Tapi untuk di tahun 2025 ini kita tidak ada uang bangunan, kita bebaskan. Jadi mereka bayar uang bangunan itu yang sebelum di tahun 2025. Kemudian kalau uang tidak tetapnya sumber dana tidak tetap itu dari warga IPA, kemudian ada donatur, ada alumni yang mungkin infak ke sana itu juga ada. Dan kalau pengelolaannya semua itu dikelola yayasan. Jadi kita karena pondok pesantren ini adalah yayasan yang menghandle, jadi sumber dana juga dikelola oleh yayasan. Makanya itu tadi saya bilang di struktur itu ada 3 bendahara, bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Jadi semua uang itu kita kelola dari yayasan ini. Kemudian ada uang bos juga masuk kan, dari SMA ada, MTS ada, jadi itu nanti kita kelola. Jadi untuk MTS ya kepala sekolahnya yang menghandle, kemudian di SMA juga kepala sekolahnya yang menghandle. Untuk uang bulanan sendiri tuh nanti uang makan santri, uang kegiatan ini juga ada. Itu sih yang kelola semuanya dari yayasan. Terima kasih Ustazah telah memberikan informasi dan menyempatkan waktu untuk saya wawancarai.